Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan media Batang Kuesioner kami. Dengan saya, Dedi Irwandi dengan NIM 22029063. Saya Harto Ramsan dengan NIM 22029136. Dengan saya Yoga Febri Kurniawan dengan NIM 22029114. Dan saya Sri Ayulina Barus dengan NIM 22029047. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Batang Kuesioner adalah alat matematika yang digunakan dalam pengajaran matematika untuk membantu memvisualisasikan konsep-konsep matematika seperti bilangan, pecahan, operasi matematika, dan properti-properti matematika lainnya. Alat ini dinamai sesuai dengan pendidik matematika Belgia, Georges Kuesioner, yang mengembangkannya pada abad ke-20. Batang Kuesioner terdiri dari sejumlah batang berwarna yang berbeda panjang, mulai dari batang putih yang paling pendek hingga batang merah yang paling panjang. Setiap warna mewakili panjang tertentu, dan dengan menggabungkan batang-batang ini, siswa dapat memvisualisasikan konsep matematika secara konkret. Penggunaan batang Kuesioner dapat membantu siswa memahami operasi matematika, mengatasi kesulitan dalam pemahaman konsep-konsep matematika, dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan matematika. Alat ini telah menjadi sarana yang efektif dalam pengajaran matematika. Kemudian yang menjadi masalah pada Batang Kuesioner ini ialah yang pertama, bagaimana cara pengenalan media Batang Kuesioner. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara melakukan operasi jika diberikan soal dan dilaksanakan dengan Batang Kuesioner. Kemudian yang menjadi tujuan dibentuknya media ini yaitu yang pertama, membantu peserta didik untuk memahami konsep dasar penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dengan menggunakan Batang Kuesioner. Kedua, membantu peserta didik untuk memahami konsep dasar perkalian dan pembagian pada pecahan dengan menggunakan Batang Kuesioner. Kemudian yang ketiga, menjadikan matematika sebagai pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian manfaat. Manfaat dari Batang Kuesioner ini adalah media peraga atau pembelajaran Batang Kuesioner, dan laporan ini dibuat dengan harapan dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri, sebagaimana kedepannya akan menjadi seorang guru matematika, dan bagi guru yang lain dapat membuat media yang menarik minat siswa dalam belajar matematika guna mempermudah siswa memahami materi yang diajarkan menggunakan media tersebut. Selanjutnya yang menjadi kompetensi dasar dari media ini yaitu yang pertama, menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan menggunakan model yang konkret. Kedua, mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan menggunakan model konkret. Kemudian yang menjadi indikatornya, pertama, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tentang penjumlahan pada pecahan. Kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tentang pengurangan pada pecahan. Ketiga, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tentang perkalian pada pecahan. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tentang pembagian pada pecahan. Kemudian yang menjadi kajian teorinya yaitu media peraga Batang Kuesioner diciptakan oleh Georges Kuesioner, tokoh yang berasal dari Belgia. Batang Kuesioner ini diciptakan untuk membantu anak-anak belajar matematika mengenai konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Batang Kuesioner terdiri dari 10 warna dan 10 ukuran yang berbeda-beda.
Satu set batang kuesioner terdiri dari warna putih, merah, hijau, hijau muda, ungu, kuning tua, hijau tua, hitam, coklat, biru, dan orange. Batang ini dibuat untuk membantu anak-anak dalam belajar matematika mengenai konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Bentuk batang kuesioner berupa persegi panjang dengan ukuran tertentu dan warna-warna tertentu yang masing-masing berjumlah 10 sampai 20 biji atau lebih. Nah, yang selanjutnya ada pun alat dan bahan. Yang pertama, alat yang kami gunakan adalah gunting, pisau cutter, mistar, dan pensil. Nah, bahannya adalah karton jerami, kertas marmer 10 warna berbeda, dan lem kertas. Selanjutnya, cara membuat. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pembuatan batang kuesioner. Yang pertama, siapkan semua alat yang sudah diperlukan dan disebutkan sebelumnya. Yang kedua, beri garis pada karton jerami dengan ukuran yang sudah ditentukan, yaitu 3x3 cm sebanyak 20 buah, 3x6 cm sebanyak 20 buah, 3x9 cm sebanyak 20 buah, 3x12 cm sebanyak 12 buah, 3x15 cm sebanyak 10 buah, 3x18 cm sebanyak 10 buah, 3x21 cm sebanyak 10 buah, sampai dengan 3x30 sebanyak 10 buah. Nah, yang selanjutnya itu gunting kertas jerami sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, lapisi karton jerami yang sudah dipotong dengan kertas marmer dengan aturan sebagai berikut. Warna putih dengan ukuran 3x3 cm, warna merah dengan ukuran 3x6 cm, warna hijau muda dengan ukuran 3x9 cm, warna ungu dengan ukuran 3x12 cm, warna kuning dengan ukuran 3x15 cm, warna hijau tua dengan ukuran 3x18 cm, warna hitam dengan ukuran 3x20 cm, warna coklat dengan ukuran 3x24 cm, warna biru dengan ukuran 3x27 cm, warna orange dengan ukuran 3x30 cm. Nah, yang berikutnya ini merupakan gambar dari batang kuesioner tersebut. Nah, letakkan batang kuesioner tersebut ke dalam wadah yang sudah disediakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan. Adapun aturan dari penjumlahan adalah yang pertama, jika penyebutnya sama, lakukan operasi penjumlahan terhadap pembilangnya saja. Nah, yang kedua, jika penyebutnya berbeda, samakan penyebutnya dengan menambahkan batang yang merupakan penyebut hingga sama panjang. Kemudian, operasikan pembilangnya. Baik, langsung aja kita masuk pada contohnya. Nah, masuk kita kepada contoh, yaitu contohnya 2/4 ditambah 3/4. Nah, yang pertama kita cari atau kita tentukan batang mana yang berukuran atau sama dengan 2, yaitu batang merah. Nah, sedangkan 4 adalah batang ungu. Nah, selanjutnya untuk 3/4 adalah batang hijau dengan batang yang ungu. Nah, dapat kita lihat pada soal ini penyebutnya sudah sama. Sesuai dengan aturan yang tadi, jika penyebutnya sudah sama, kita mengoperasikan pada pembilangnya saja. Maka di sini kita menggunakan atau kita mendapatkan batang merah ditambah dengan batang hijau per batang yang berwarna ungu. Nah, lalu kita cari atau kita samakan dengan batang mana yang sesuai atau sama dengan ukuran merah dengan hijau. Maka itu adalah batang yang berwarna kuning.
Nah, maka kita dapat hasilnya adalah batang kuning per batang ungu, di mana nilainya adalah 5/4. Jadi hasil dari 2/4 ditambah 3/4 adalah 5/4. Nah, untuk soal yang selanjutnya adalah 1/2 ditambah dengan 2/3. Maka kita tentukan dulu batangnya. 1/2. Ditambah dengan 2/3. Nah, pada soal ini kan penyebutnya berbeda nih. Nah, jadi langkah awal yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya dengan menyama panjang kedua penyebutnya. Yaitu ini. Nah, ini akan kita sama panjangkan dengan menambahnya. Yaitu Nah, ternyata di sini belum sama panjang, maka kita tambah lagi yang hijaunya. Nah, dan di sini belum sama panjang. Lalu kita menambahkan kembali yang berwarna merah. Nah, karena di sini sudah sama panjang, berarti ini sama dengan 6. Jadi ini 3 dengan 3 hasilnya adalah 6, dan ini 2-nya sebanyak 3 adalah 6. Berarti ini senilai dengan batang yang berwarna hijau. Nah, berarti kita sudah dapat nih penyebutnya adalah 6, yaitu berbatang yang berwarna hijau. Nah, sudah kita tentukan atau sudah kita dapatkan penyebutnya adalah 6. Maka dari itu kita langsung operasikan, yaitu pada soal setengah. Maka kita lihat setengah dari batang berwarna hijau tua adalah 3, atau batang yang berwarna hijau muda. Nah, yang selanjutnya 2/3 dari batang berwarna hijau. Maka 2/3 dari batang hijau adalah batang berwarna ungu, yaitu senilai dengan 4. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita mengoperasikan pembilangnya. Maka kita gunakan satu penyebut saja, lalu pembilangnya kita jumlahkan. Nah, lalu kita lihat batang mana yang sama dengan batang hijau ditambah dengan batang berwarna ungu, yaitu batang berwarna hitam. Kita lihat sudah sama. Nah, maka kita mendapatkan hasilnya adalah 7/6. Jadi hasil dari 1/2 ditambah dengan 2/3 adalah 7/6. Baiklah, kita masuk ke dalam operasi pengurangan pecahan. Adapun aturan yang digunakan pada operasi pengurangan pecahan dengan menggunakan media batang kuesioner. Nah, adapun aturan yang dipakai dalam pengurangan itu, yang pertama, jika penyebut pecahan sama, lakukan operasi pengurangan terhadap pembilang saja. Yang kedua itu yaitu jika penyebutnya berbeda, samakan penyebut dengan menambahkan batang yang merupakan penyebut hingga sama panjang. Kemudian operasikan pembilangnya. Jika pengurangan
maka kurangkan pembilangnya. Nah, kita langsung masuk ke soal. Soal yang pertama yaitu 2/3 dikurang 1/3. Jadi kita ambil batang kuesionernya 2. 2/3 itu 3. 3-nya warna hijau. 3. Dikurang 1/3. 1 itu warna putih. Dan 3-nya warna hijau. 3. Nah, sesuai aturan pengurangan, jika penyebutnya sama, maka kita bisa langsung operasikan. Itu penyebutnya 3. Jadi kita operasikan bilangnya nih 2, nih 1. Jadi 2 dikurang 1 2 dikurang 1 adalah 1/3. Jadi kita dapat hasilnya itu 1/3. Maka hasil dari 2/3 dikurang 1/3 yaitu 1/3. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal kedua, yang mana soalnya itu adalah 3/4 dikurang 1/2. Jadi kita ambil batang kuesionernya 3. 3/4. 4. Dikurang 1/2. 1/2. Nah, selanjutnya sesuai aturan pengurangan yang kedua itu, jika penyebutnya tidak sama, maka kita samakan penyebutnya dulu. Jadi penyebut yang pertama itu 4 dan 2. Maka caranya itu penyebutnya 4. Nah, caranya itu kita samakan batang kuesionernya pangkal dan ujung. Itu nih. Dapat 2. Maka udah sama penyebutnya nih 4, nih 2. Jadi udah sama 4/4. Jadi langkah selanjutnya kita satukan aja. Kita cabut. Nah, karena penyebutnya udah sama 4, maka selanjutnya kita yang operasikan yang 3/4. Jadi 3/4-nya tetap 3/4. Nah, yang kedua nih, karena 1/2 itu senilai dengan 2/4, maka kita dapat 2/4. Jadi ini 2/4. Karena ada sisa, maka sisa inilah hasilnya. Yang dapat sisa itu dapat satu satuan. Maka kita peroleh hasilnya, kita cabut, kita lepaskan ini. Maka hasilnya itu 1/4. Baik, soal berikutnya yang ketiga yaitu 14/15 dikurang 7/15. Langkah pertama kita ambil batang kuesionernya 14 per 15 dikurang 7/15. 7/15
7/15. Nah, yang selanjutnya kita tengok aturan mainnya. Yang pertama itu adalah jika penyebutnya sama, maka kita bisa langsung operasikan. Nah, 14/15, 7 dikurang 7/14. Maka penyebutnya udah sama, maka kita pakai satu aja penyebutnya. Nah, selanjutnya kita kurangkan saja pembilangnya, yaitu 14 dikurang 7. 14 kita kurangkan 7, maka sisanya ini adalah hasilnya. Maka kita cari batang kuesionernya sepanjang sisanya itu, maka kita dapat warna hitam itu 7. Maka hasil dari operasi tadi itu adalah 7/15. Baik, untuk selanjutnya yaitu aturan perkalian. Adapun aturan perkalian yang kami gunakan pada media batang kuesioner ini yaitu contohnya 1/B dikali C/D. Nah, aturan yang pertama yaitu ambil batangan senilai satu satuannya. Kemudian B, ambil batangan lain yang bernilai C/D dari satu satuan tersebut. Nah, kemudian C, ambil batangan lain senilai A/B terhadap batangan C/D. Nah, kemudian yang terakhir aturan itu hasil kalinya adalah perbandingan nilai dari batangan senilai A/B terhadap C/D dengan satu satuannya. Nah, itulah aturan perkalian yang kami gunakan pada media batang kuesioner kami. Untuk contoh berikutnya yaitu perkalian. Di sini kita mempunyai soal 1/2 dikali 2/3. Untuk langkah pertama, kita akan mengambil batang berwarna hijau tua sebagai satu satuannya. Lalu 1/2 dari batang hijau tua yaitu batang hijau muda. Selanjutnya 2/3 dari batang hijau muda yaitu batang berwarna merah. Maka hasil kali dari 1/2 dikali 2/3 adalah kita akan membandingkan batang berwarna merah dengan batang berwarna hijau tua. Maka hasilnya 1/2 dikali 2/3 yaitu 2/6. Baiklah, kali ini kita akan memasuki bagian aturan pembagian pada batang kuesioner. Pertama, terlebih dahulu, pada contoh A/B dibagi C/D, maka langkah-langkah atau aturan yang kami gunakan, langkah pertama, kita ambil batangnya senilai satu satuan. Yang dimaksud dengan nilai satu satuan itu satu satuan terhadap B, satu satuan terhadap D. Langkah kedua, ambil batang lain yang bernilai A/B dari satu satuan tersebut, dan letakkan di atas batang satu satuan tersebut. Langkah yang kecil, ambil batang yang lain bernilai C/D dari satuan tersebut, lalu letakkan di atas batang A/B. Ambil batang A/B dan C/D, kemudian bandingkan A/B terhadap C/D dengan memisahkan C/D sebagai satu satuan. Kali ini kita menggunakan contoh lain dengan contoh yang lebih kecilnya, yaitu 2/6 dibagi 1/6. Langkah pertama, kita ambil satu batang sebagai satu satuannya, yaitu batang hijau. Kita tempel ke papan. Langkah keduanya, kita ambil satu batang
yang nilainya 2/6 dari batang hijau tersebut, yaitu satu batang warna merah. Kita tempel di atasnya. Lalu kita ambil satu lagi batang satu-satuannya, yaitu batang hijau. Kita ambil satu batang yang bernilai dari yang nilainya 1/6 dari batang hijau, yaitu satu batang putih. Lalu kita bandingkan kedua pecahan ini, yaitu 2/6 dibanding 1/6. Maka batang hijaunya kita singkirkan terlebih dahulu karena nilainya yang sama. Lalu batang hijau merah ini kita pindahkan ke atas, di atas batang putih, maka hasilnya 2/1 atau bisa disebut 2. Maka hasil bagi dari 2/6 dibagi 1/6 yaitu 2. Yang dimana soalnya 8/20 dibagi 9/10. Langkah pertama kita ambil satu batang sebagai dasarnya, yaitu saya ambil dua buah batang oren sebagai dasarnya. Lalu kita ambil satu batang yang bernilai 8/20 dari dua batang oren tersebut, yaitu batang coklat. Lalu kita letakkan batang coklat di atas batang oren. Langkah kedua, kita ambil pula dua buah batang oren lagi sebagai dasarnya. Lalu berapa nilai dari 9/10 dari batang oren tersebut, yaitu dua buah batang biru. Lalu kita letakkan ya dua buah di atas batang oren tersebut. Lalu kita bandingkan batang oren yang coklat beroren dengan biru beroren. Lalu kita naikkan yang coklat ini ke atas batang oren. Lalu batang orennya kita singkirkan dikarenakan dia sama nilainya. Maka hasil dari pembagian ini adalah batang coklat dua batang biru, yang dimana batang coklat bernilai 8 dan satu batang biru bernilai 9, maka dua batang biru bernilai 18. Maka hasil dari pembagian 8/20 dibagi 9/10 adalah 8/18. Lalu mengenai kelebihan dan kekurangan batang Visioner Red yang kami gunakan. Yang pertama, kelebihannya, satu, tidak membutuhkan biaya yang banyak. Yang kedua, proses pembuatan medianya tidak rumit. Yang ketiga, dapat meningkatkan ketertarikan siswa pada pembelajaran karena terdapat bentuk yang nyata dan warna yang menarik. Lalu yang keempat, media sederhana dan tidak ribet dan mempermudah pemahaman. Adapun kekurangan dari media kami, yang pertama, kekurangannya mengoperasikan bilangan hitung. Media ini tidak dapat menggunakan angka negatif. Yang kedua, bilangan angka terbatas karena semakin besar angkanya maka semakin panjang medianya, sehingga membuat siswa sulit akan memahaminya dan menggunakannya. Demikianlah presentasi batang kuesioner dari kelompok 8. Kalau ada kritik, saran, dan komentar dari teman-teman semua, bisa ketik di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.